Halo, selamat datang kembali di Weekly ID. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada konten kali ini saya masih mau ngebahas soal era forking, yaitu pada eranya Zeton, Kingjo, Takeda Kousei, dan juga Nakajima Shinsuke. Oke, mungkin kalian bertanya kenapa saya ngasih judul atau highlight era yang kasihan. Ya udah, ayo simak bareng-bareng dulu ya. Oke, jadi gini, bagi kalian yang sudah menonton video era forking sebelumnya, jadi sudah tahu sendiri kan ya seberapa kuat forking pada era tersebut. Sepak terjang mereka itu ngeri-ngeri loh. Nah, kalau ngomongin forking era Zeton, Kingjo, Takeda Kousei, Nakajima Shinsuke, itu jujur ya cuy, cukup satu kata yang merepresentasikan era forking mereka, yaitu kasihan. Nah, kenapa? Karena mereka tidak pernah menjadi tokoh utama dalam setiap cerita. Oke, gini, mungkin ini kedengarannya konyol ya, atau mungkin ada di antara kalian yang udah mikir kalau saya itu nggak tahu kekuatan Zeton, Kingjo, dan forking lainnya. Nggak bro, gini, ini kan kita sedang ngomongin eranya forking loh, dan emang era mereka itu kasihan banget. Karena kayak jadi tokoh sampingan aja gitu. Gini deh, awal mula kemunculan mereka kan pas semester baru tuh. Dimana kalau di Isuzuran itu ya ada pertandingan freshman lah untuk nentuin siapa yang terkuat di kelas 1. Nah, kelihatannya awal-awal kan seru tuh. Kita bisa ngelihat aksi anak-anak kelas 1 ngerebutin posisi tertinggi. Bahkan Pon aja itu sampai jadi korban loh, babak belur juga dia. Tapi yang menurut saya agak kurang pas di sini adalah pertarungan akhir Zeton. Saya lupa sama siapa. Pokoknya pertarungan tersebut tidak diperlihatkan dari awal cuy. Tahu-tahu udah sampai klimaks aja gitu. Dan Zeton menang gitu, tapi ya lucunya ketika Zeton itu ngelawan Harumichi, meski bisa memberikan damage pada Harumichi, ujung-ujungnya cuma kalah dengan one hit cuy. Kayak gimana ya, lucu aja gitu. Nah, kemudian yang paling parah malah pas Kingjo lawan Hideyoshi Bito. Nggak ditunjukin sama sekali adegan battlenya kayak gimana. Tahu-tahu ya menang aja gitu. Tapi ya untunglah masih bisa diperlihatkan pertarungan Kingjo sama si Chiaki. Meski ya sekali lagi nggak full pertarungannya ditampilkan. Apakah sampai di sini aja? Ya jelas enggak dong. Ketika para calon 4 raja ini kumpul, mereka kan pakai undian tuh. Meski ya ujung-ujungnya nggak jadi berantem juga. Tapi Kingjo inisiatif sendiri, dia langsung nantangin si Takeda. Tapi lagi-lagi nih ya, pertarungan mereka tidak diperlihatkan cuy. Bahkan menang siapa saja kita nggak dikasih tahu loh. Oke, maksudnya gini, Ryushin lawan Tatsuya pas masih SMP itu kita dikasih tahu loh siapa pemenangnya. Masa ini enggak sih? Dan yang bikin reputasi mereka itu tambah ambruk ya, itu munculnya musuh baru yang itu cuma bisa dikalahin sama si Harumichi. Kalau nggak salah namanya Guzugami Tatsuo dari geng Manji. Nah, si Tatsuo ini ngeratain calon forking hanya dalam hitungan hari cuy. Bahkan nggak ada satupun dari mereka yang bisa ngasih luka gores atau apa gitu. Ya, saya tahu sih Takeda sama Kingjo itu masih babak belur karena mereka habis duel. Tapi ya, gimana ya? Setidaknya bisa ngasih goresan dikit lah. Masa ini enggak sih? Dan ya, menurut saya nih, pandangan awal saya tentang forking di eranya Zeton itu udah ngerasa banget kalau serasa dianaktirikan cuy. Karena di era ini ceritanya kan masih berfokus sama si Harumichi. Tapi di sini saya tetap salut sih sama si Nakajima pas buy one dengan Harumichi. Dia bisa ngasih damage dan bertahan cukup lama ketimbang Zeton loh. Jadi menurut saya nih ya, kayaknya yang terkuat di antara Zeton, Kingjo, Takeda, dan Nakajima di era kelas 1 tentunya, saya sih milih Nakajima. Ini kalau saya loh ya. Nah, lanjut dari manga selanjutnya yaitu era Wars. Dan ya kalian tahu sendiri dong siapa tokoh utamanya. Yap, Tsukishima Hana. Dan sekali lagi cuy, Zeton dan kawan-kawan hanya dijadikan tokoh sampingan. Karena di era ini tuh fokus pengembangan karakternya ada pada Hana, Mitsumasa, Amachi, dan Sogo. Nah, nggak cuma itu, muncul lone wolf baru dari Suzuran bernama Hanaki Guriko. Bahkan bisa dibilang di manga Wars ini, Hanaki Guriko itu mendapatkan porsi tampil yang lumayan loh daripada Rindaman dan Forking yang tadi. Dan iya, dengan munculnya para orang baru, lone wolf baru, malah membuat karakter Zeton dan kawan-kawan tadi itu semakin terlihat kasihan gitu. Karena lagi-lagi tidak kebagian jam tayang. Dan momen yang paling saya ingat adalah momen tendangan Zeton itu bisa ditahan sama si Hana. Sama itu ketika Zeton kalah sama Guriko. Ya udah deh, hancur lebur dah itu nama forking. Dan ada lagi nih ya, yaitu pas adegan battle 1 versus 1 di dalam hutan.
Kan perangnya itu dari pihak Suzuran dan Hosen. Yang ngewakilin kelas 3 dari Suzuran itu si Guriko, meskipun dia saat itu masih kelas 2 ya. Sementara di kelas 3 dari Hosen itu saya lupa namanya siapa. Tapi intinya di sini Zeton sama Kingjo lagi-lagi nggak kebagian peran cuy. Ya mereka emang sebelumnya itu sempat diperlihatkan berantem sih. Tapi ya itu scene-nya lagi-lagi nggak full gitu, tahu-tahu udah bonyok aja gitu. Kan nggak seru ya. Dan oh ya, hampir kelupaan. Di antara Forking di era ini, kayaknya cuma si Zeton doang sih yang punya ciri khas dalam berkelahi, atau lebih tepatnya ya semacam teknik bertarung gitu ya. Tendangan si Zeton kan terkenal banget tuh. Tapi kalau Forking yang lain kayaknya nggak ada deh. Kalau ada tolong dikoreksi ya. Dan kalau dibandingin sama era Forking sebelumnya kan jauh ya. Gini deh, Ryushin kan punya style bertarung boxing, Tatsuya kayaknya taekwondo, dan si Harumichi yang one hit itu langsung mentalnya nggak ngotak cuy. Jadi ya eranya Forking di era Harumichi itu ya banyak banget yang punya ciri khas gitu. Oke, di sini saya tidak bermaksud meremehkan atau gimana ya. Cuman ya seperti yang saya tulis di awal lah. Kalau pengembangan karakter Zeton, Kingjo, Takeda, Nakajima itu sepertinya emang dibuat untuk tokoh sampingan gitu. Mereka nggak pernah dapat peran yang keren dan sangar kayak kakak kelas atau adik kelas mereka. Coba deh bandingin aja track record Zeton sama Harumichi dan Hana, Kingjo sama Tatsuya dan Mitsumasa, dan seterusnya. Jauh cuy. Inilah alasan kenapa di awal saya bilang era mereka itu era yang kasihan gitu. Karena mereka tidak pernah menjadi tokoh utama dalam setiap cerita. Oke, kemarin ada yang request dari Fatin Naufal soal urutan orang terkuat di Crow Series gitu, dibuatin kayak video ini nih. Jujur bro, itu susah buatnya. Saya bisa sih asal-asalan buat gitu, tapi jujur saya kurang suka. Soalnya Crow Series itu pengembangan karakternya kayak sistem antrian di loket gitu loh. Ada yang masuk, ada yang keluar. Makanya susah. Kalau kayak Hack and Law kan dari season 1 sampai movie yang terakhir kemarin itu kan banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya udah ada. Kalau Cross sekali orang tersebut pergi, dia tuh nggak bakal kelihatan lagi cuy. Contohnya aja si Rindaman sama Harumichi. Habis keluar dari sekolah, mereka itu nggak pernah kelihatan lagi. Jadi susah mau ngasih title ke mereka itu bertarung pro atau yang sebagainya. Jadi di sini bukan saya nggak bisa buat ya cuy, cuma ya emang susah gitu. Kecuali kalau kalian nggak masalah saya buatnya agak ngawur gitu. Coba deh kasih masukan di kolom komentar ya. Makasih, bye-bye.